Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini Bu Ina akan khusus membahas tentang pembagian. Nah, nanti yang akan kita pelajari ada dua cara, yaitu dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua mengenai porogapit ya, atau dengan cara bersusun. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, mari kita berpikir sejenak, apa yang kalian ketahui tentang pembagian? Nah, di sini sudah Bu Ina tuliskan, pembagian adalah pengurangan secara berulang-ulang sampai tidak ada sisa. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Bagaimana maksud dari kalimat ini? Yaitu Bu Ina memberikan contoh. 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, ketika bilangan 56 ini Bu Ina bagi 7, hasilnya sama dengan 8. Bagaimana kok bisa berkebalikan? Kita tutup saja angka 56 dan angka 7. Yang tidak kita tutup itu adalah hasil dari pembagiannya. 56 kita tutup, bilangan 7 kita tutup, maka yang tidak tertutup adalah bilangan 8, maka hasilnya adalah 8. Kemudian untuk bilangan berikutnya 56 dibagi 8 sama dengan 7, sama seperti tadi. Bilangan 56 ditutup, bilangan 8-nya ditutup. Nah, yang tidak ditutup adalah hasilnya, yaitu bilangan 7. Maka di sini Bu Ina menyimpulkan bahwa pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian, sama saja. Nah, di sini tadi sudah sempat Bu Ina singgung sedikit mengenai bentuk-bentuk dari pembagian, yaitu ada dua. Pembagian dengan pengurangan berulang, kemudian pembagian dengan cara bersusun atau porogapit. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, di sini pembagian ini digunakan untuk angka yang dibagi jumlahnya kecil atau sederhana. Jadi, ketika bilangannya besar, maka kita gunakan dengan cara porogapit. Nah, jika bilangannya kecil, maka bisa kita lakukan dengan cara pengurangan berulang. Contohnya di sini yang sudah Bu Ina sebutkan adalah 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, caranya pengurangan berulang itu bagaimana sih? Nah, caranya adalah kita tulis dulu bilangan yang akan kita bagi. 12 ini merupakan bilangan yang akan dibagi, kemudian 4 ini merupakan bilangan pembaginya. Nah, caranya adalah 12 dikurangi 4 sampai habis, sampai sisanya adalah 0. Kita awali 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengetahui hasil dari pengurangan berulang ini? Maka kita lihat bilangan pembaginya ada berapa yang sudah dituliskan. Nah, di situ karena angka 4-nya itu ada 3, maka hasil baginya itu sama dengan 3. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian pembagian dengan cara porogapit. Nah, di sini porogapit itu apa sih? Porogapit adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang akan dibagi. Contohnya adalah 46 dibagi 2. Ini Bu Ina memakai angka yang sederhana terlebih dahulu ya. Nah, di sini 46 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, nanti kita akan hitung dengan cara porogapit. Mengapa Bu Ina tidak menggunakan cara pengurangan berulang? Karena pasti akan sangat banyak ya. 46 dikurangi 2 sampai habis itu kan banyak sekali. Maka untuk menyederhanakan cara menghitungnya, maka kita menggunakan porogapit. Nah, angka 46 ini adalah angka yang akan dibagi, kemudian angka 2-nya adalah pembagi. Nah, seperti apa toh bentuk porogapit itu? Nah, ini 46 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, ini salah satu cara yang akan digunakan, yaitu
bilangan yang akan dibagi diletakkan di dalam, kemudian bilangan pembaginya diletakkan di luar. Contohnya ini sudah Bu Ina berikan, 42-nya diletakkan di dalam, kemudian angka 2-nya diletakkan di luar. Nah, cara menghitungnya sebentar, Bu Ina hentikan dulu. Bu Ina siapkan dulu papan tulisnya. Nah, di sini sudah terlihat di sini sudah tampak ya. Nah, di sini Bu Ina sudah punya papan tulisnya. Sebentar. Nah, di sini Bu Ina akan menuliskan tadi 46 dibagi 2. Nah, sama dengan berapa? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat Polkabetnya dulu. Nah, seperti ini. Tadi bilangan yang akan dibagi diletakkan di dalam. Nih, Bu Ina tulis dulu 46. Nah, kemudian bilangan pembaginya ditaruh di luar. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu kita garisi dulu angka yang paling depan, yaitu bilangan 4. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, untuk mempermudah, agar kalian lebih mudah cara membaginya, kita buat saja istilahnya sodo. Nah, sodo ini jumlahnya ada 4. Kemudian dibagi 22. Kita tali 22, dikasih garis 22. Nah, ada berapa? Talinya ada berapa tali? Sodone ada berapa? Kan ini ada 1, 2, ada 2. Maka kita tulis di sini hasilnya. Hasil baginya itu kita tulis di atas. Nah, di sini 2. Kemudian kalau hasil baginya sudah ditemukan, 2 dikali 2, ini dikali ya. 2 dikali 2 sama dengan berapa? Kalian harus hafal perkaliannya ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4-nya ditulis di bawah bilangan yang dibagi tadi. Maka tulis seperti ini. Nah, ditulis di bawahnya kemudian kita susun, kita kurangkan. Karena pembagian tadi kan kaitannya dengan pengurangan secara berulang. 4 dikurangi 4 sama dengan berapa? 0. Nah, karena di belakangnya masih ada yang akan dibagi lagi, maka 0-nya nggak usah ditulis. Kita langsung turunkan saja bilangan yang belum dibagi atau bilangan belakangnya. Maka kita turunkan angka 6-nya. Nah, 6 ini caranya sama seperti tadi. 6 dibagi dengan bilangan pembaginya tadi. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Boleh kita bikin sodo lagi. Tadi kan sudah ada 4. Kemudian kita lanjutkan lagi aja karena kan mau dibagi 22 juga sama. Tadi sudah ada 4 untuk
soto, kita tambahi 2. 4, 5, 6. Kemudian kita bagi 2-2. Ini kan sudah ditali 2-2. Nah, maka ini juga ditali 2. Ini jadinya ada 3. Maka hasilnya berapa? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali bilangan pembaginya tadi. 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Kemudian kita susun, kita kurangkan hasilnya 0. Kalau 0 di sini harus ditulis karena sudah tidak ada bilangan yang mau dibagi lagi ya. Jadi hasilnya 46 dibagi 2 sama dengan 23. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Ina punya contoh soal lagi. Misalnya 124 dibagi 2. Nah, ini kita bagi yang sederhana dulu aja ya. Nah, ini ada berapa? Nah, kemudian kita bikin porogapitnya sama seperti tadi. Untuk bilangan yang depan ditaruh di dalam. Kemudian bilangan 2-nya ditaruh di luar. 124 dibagi 2. Nah, ini caranya adalah pertama yang digarisi bilangan depannya dulu. 1 dibagi 2, bisa apa enggak? Kamu punya permen 1 mau dibagikan ke temanmu, ada 2 orang, bisa enggak? Enggak bisa. Maka kalau bilangan depannya enggak cukup buat bagi, maka digabungkan sama bilangan belakangnya, digaris lagi. Nah, jadinya angka berapa ini yang Bu Ina garis? Angka 12. Nah, 12 diapakan tadi sama yang ini? Dibagi ya. Dibagi 12 dibagi 4, dibagi 2. Maka cara menghitungnya, cara gampangnya memang Bu Ina ajarkan pakai soto aja, yang gampang ya. Kita bikin ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita tali 2-2. 1, 2, tarik, 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 1, 2, tarik. Jadi ini dibagi 2-2, ditaleni loro-loro. Nah, maka jumlah talinannya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 6. Bentar. Jelek namanya. Maka hasilnya adalah 6. Kemudian 6 diapakan tadi sama bilangan pembaginya? Dikali. 6 dikali 2, 6-nya ada 2. 6 dikali 2, 6, 6-nya ada 2. Maka hasilnya adalah 12. Ditulis di bawah bilangan yang tadi dibagi. Kemudian disusun, kita kurangkan. 12 dikurangi 12 berapa? Habis kan? Kalau habis, kita lihat bilangan belakangnya masih ada angka lagi enggak? Kalau masih ada angka lagi, maka nolnya enggak usah ditulis. Kemudian yang belum dibagi tadi angka berapa? Kita turunkan satu persatu dulu. Enggak boleh langsung semuanya ya. Ini 4. 4 diapakan lagi tadi? Sama bilangan ini? Dibagi. Ya pintar. 4 dibagi 2. Bikin soto lagi boleh sebanyak 4. Kemudian kita tali 2-2. 1, 2, tali. 1, 2, tali. Maka hasilnya ada berapa? Yang ditali ada berapa ini? 1, 2. Ada 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawah bilangan yang tadi. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 0. Karena sudah ada yang nggak mau dibagi lagi, maka nolnya kita tulis. Maka hasilnya adalah 62.
Seperti itu. Nah, sekian dari Bu Ina, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada yang belum paham untuk pembagiannya, nanti akan Bu Ina berikan contoh lagi melalui papan tulis ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.